Oke, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat menambah ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan bagaimana membuat tampilan nota yang bisa diikuti ya. Sebenarnya ketika kita membuat nota itu banyak cara ya. Jadi ada macam-macam cara, banyak cara lah ya. Namun pada contoh ini, saya akan memberikan contoh mendemokan bagaimana mendesain nota menggunakan Excel. Kenapa pakai Excel? Karena gampang gitu ya. Kemudian nanti dari Excel itu bisa kita ekspor atau save as ya. Save as ke HTML, kemudian nanti kita cek hasilnya, kemudian kita ambil source-nya, kemudian source itu kita gunakan sebagai awal coding kita. Gitu ya. Oke, sebagai contoh saya akan membuka Excel dulu ya. Excelnya bebas ya. Versinya ya. Oke, saya akan buat nota. Oke, saya tambahkan ini ya. Oh, ini ada gambar tipe koma ya. Saya tambahkan apa namanya? Saya ambil aja langsung. Saya save. Saya tambahkan logo ya. Saya taruh di folder download. Oke. Ini saya simpan dulu filenya ya. Saya taruh di folder download. Namanya nota 1. Oke, gini saya insert illustration gambar ya, picture this device. Tadi saya taruh di folder download. Nah, ini gambar titik komanya ya, nanti buat logo ya. Oke, misalkan ID pesanan ya, karena nanti saya menyesuaikan dengan isi tabel aja ya. ID pesanan, jalan kafling. Oke, ini saya contoh aja ya. Ini cuma contoh aja. Kemudian ini saya merge ya. Ini nanti logo akan saya taruh di atas, nggak usah besar-besar ya, di koma. Ini saya kasih warna merah dengan jenis font yang menarik gitu ya. Kemudian ini mungkin saya lebarkan sedikit, nggak apa-apa, saya besarkan sekalian. Ini saya tebalkan. Nah ya, jadi karena kita menggunakan Excel ya, kita bebas gitu ya. ID pesanan, kemudian tanggal, jam pesanan gitu ya. Nanti kalau ada nama bisa kita tambahkan nama. Oke, saya mengacu ke database kita yang kita gunakan sebagai sampel ya, di jualan kasir. Di sini ada pesanan ya. Oh, ada nama pelanggan. Oke, total dibayar jumlah item. Baik, di sini ada, saya tambahin pelanggan. Ini boleh saya tambahin sini. Ini saya blok kuning misalkan ya. Nah, di sini menunya ya. Menu 1. Ini jumlahnya saya tulis di bawah ya. Add harganya, terus di sini subtotalnya. Ya. Misalkan ini contoh ya. Oke, ini nota kita. Sorry. Oke, nota kita seperti ini. Ini saya hapus. Ya. Oke, ini saya kasih garis. Ya. Jadi masalah desain itu bebas ya. Bebas sesuai dengan kebutuhan. Ini saya kasih top, saya kasih bottom ya. Kebetulan contohnya ini saya merge aja supaya menarik ini ya. Kemudian ini kalau misalkan bordernya mau saya kasih yang agak ini ya, saya sesuaikan. Oke ya. Kemudian di sini ada total, PPN misalkan, total bayar misalkan, terus nanti jumlah item. Di
Sini apa itu? Total dibayar, jumlah item. Jumlah item. Ya. Misalkan ini contoh aja ya. Nanti kita sesuaikan isinya. Jumlah item 4, 5 misalkan. Oke, di sini kemudian saya tambahkan ucapan terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Anda. Oke, ini saya merge sampai ya wrap. Fontnya mungkin saya miringkan. Ya, misalkan seperti ini. Mungkin saya ganti dengan warna. Sorry, salah. Maksudnya ini. Enggak kelihatan ya. Salah ngeblok kayak tadi. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini saya set di tengah. Ya. Oke, Anda perhatikan. Jadi ini nota kita, ini boleh kita atur ya, ininya. ID pesanan bla bla bla, tanggal. Ini contoh aja ya. Nah, ketika kita mendesain pesan, jangan lupa mendesain nota maksud saya. Jangan lupa ini diisi ya. Sehingga nanti ketika di program kita tahu bagian mana yang harus kita sesuaikan. Ya. Oke. Misalkan ini contoh nota kita. Selesai. Nah, kemudian ini bisa kita blok ya untuk persiapan kita ekspor ya. Kita blok. Biasanya saya lakukan ini dulu. Print area, set print area. Kemudian save as ya. Ini saya taruh di folder download ya. Nah, namun di save as type-nya di sini Anda perhatikan. Di sini saya pilih ada pilihan dua sebenarnya ya, ada web page sama single file web page ya. Jadi ada apa namanya? Ada web page sama ada single file web page ya. Kalau single file web page dia jadi satu file. Nanti kita bisa lihat hasilnya ya. Kalau yang web page dia jadi satu file plus folder. Ya, folder itu nanti isinya CSS dan image ya. Nah, cuman saya biasanya sih pakai yang ini ya, HTML ya. Kemudian ketika save, di sini ada pilihan selection ya, makanya tadi saya blok tadi ya. Apakah entire ya? Kalau entire itu dia akan mengekspor menjadikan HTML itu semua halaman besar jadinya. Sementara kalau yang selection karena tadi udah kita select, kita akan mengekspor itu hanya bagian yang sudah diselect. Tadi kan yang saya select bagian notanya saja. Oke ya, di sini kita klik save. Ya, ini print area, namanya nota 1 HTM. Selesai ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya di, nah ini nggak dipakai ya. Nah, dia membentuk dua file, nota 1 file sama nota 1 HTML. Coba kita buka. Jadinya seperti ini. Ya kan? Ini sudah bisa kita olah nih. Ya. Nah, bagi rekan-rekan ya, seandainya ada ini yang kok nggak muncul, coba dibuka pakai Internet Explorer. Jadi di sini ada pilihan. Jadi filenya ini ya, kursor kita arahkan ke file HTML-nya, kita klik kanan, kemudian kita open with ke kita pilih Internet Explorer. Ya, jika nggak muncul, gitu ya. Kemudian kita kembali ke langkah ini ya. Kemudian kita ambil source-nya. Kita ambil source-nya ya. Kan kita klik kanan view source ya. Source-nya panjang nih. Ya. Ini saya klik allow block nih. Jadi ini source-nya udah muncul gini. Saya Ctrl A, kita pilih semua source-nya, saya copy. Kemudian kita siapkan file kita. File HTML file program kita. Oke. Saya masuk ke dalam folder root-nya web ya. Di sini saya punya folder belajar, saya taruh di situ. Kemudian saya buat satu file PHP yang namanya nota ya, karena saya akan membuat nota. Di sini saya tulis nota.php. Oke. Saya buka filenya. Kemudian yang tadi sudah saya copy, ini saya tutup ya. Yang tadi sudah saya copy, saya Ctrl V. Ya. Kemudian saya simpan, Ctrl S. Oke. Selesai. Nah, ini saya tutup dulu. Sekarang kita akan tes ya. Ini Excel saya tutup, sudah selesai. Oke. Kemudian, nah jangan lupa tadi ada nota 1 file sini juga harus kita copy ya. Ini saya copy,
saya taruh di dalam folder belajar di sini. Ya, jadi nota 1 itu files. Oke, sekarang saya akan start server saya. Kita start. Kemudian saya buka halaman server saya. Karena saya di lokal, berarti tulisnya localhost ya. Kemudian di sini saya tuliskan foldernya tadi ada belajar, kemudian nama filenya nota.php. Oke, muncul kan? Ya, muncul. Ya. Nanti kalau misalkan mau ngeprint, nanti kita bisa nambahin tombol untuk print ya dengan menggunakan JavaScript ya. Atau bisa juga dia kasirnya langsung Ctrl P, notanya udah jadi. Ya, ukuran bisa kita tentukan gitu ya. Di sini ada more setting, misalkan kita gunakan A5 gitu misalkan. Nah, ini nanti A5 gitu ya. Atau misalkan ini kalau kita buat landscape kemudian ukurannya dibuat kecil begitu ya. Kita bisa set ini scale-nya bisa kita kurangin misalkan. Nah, jadi seperti itu ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ini saya nunjukkan bagaimana nanti implementasi di ini ya, di realita ya. Jadi kalau mau ngeprint tinggal ngeset ukuran ya. Nah, kebetulan di sini kalau kita lihat paper size-nya di ini saya ya, di komputer saya ini dengan jenis printer PDF, dia paper size-nya cuma bisa A5. Sebenarnya kita bisa nambahin ukuran paper size yang lain gitu ya. Nanti kita bisa ngeset ya. Bisa nambahin ya. Cuman mungkin ini tidak saya tunjukkan di demo ini. Oke, kita kembali. Kita sudah punya ini ya. Kita sudah punya nota. Oke, nah tadi padahal saya kepinginnya nota itu menampilkan data. Tadi sudah saya tutup ya. Jualan. Oke, sorry. Saya kepingin menampilkan nota untuk pesanan tertentu. Nah, kebetulan di situ saya melihatnya berdasarkan ID pesanan gitu ya. Oke. Kita membuat coding ya. Codingnya di mana? Boleh di atas, boleh di bawah, boleh di tengah-tengah gitu ya. Saya naruhnya di tengah-tengah aja ya. Di dekat tulisan titik koma ya. Nah, titik koma kan di sini ya. Oh, sorry, jangan. Di sini aja deh, di atasnya tampil. Oke ya. Nah, kita harus tahu ketika kita mau menampilkan nota itu nota yang mana. Oh, nota yang tampilkan nota sesuai dengan ID pesanan. Ini kan ada ID pesanan. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Berarti nanti ada parameter yang dilemparkan gitu ya. Ada parameter yang disertakan ketika kita memanggil file atau program kita nota.php. Nah, kita bisa nambahkan di mana di sini gitu ya. ID pesanan sama dengan 10 misalkan gitu ya. Misalkan contoh seperti ini. Sorry. Ya. Nah, jadi bisa disertakan gini ketika manggil ya. Nah, untuk manggil kita karena itu disertakan di sini, kita bisa gunakan get gitu ya. Jadi saya deklarasikan sebuah variabel namanya ID pesanan, kemudian saya baca dengan menggunakan get. Kebetulan nama indeksnya di sini kita tulis sama ya, ID pesanan. Ya. Nah, kita bisa ngetes nih, benar nggak? Tadi yang terbaca itu ID pesanannya 10 ya. Ini kan kita tuliskan 10. Nah, kita bisa ngetes, saya tulis di sini. Echo ID pesanan. Oke, saya die dulu ya. Artinya kalau die itu setelah menuliskan ID pesanan, program berikutnya di stop. Oke, kita refresh. Oke, 10. Kalau saya masukkan 15 gimana? Oke, 15. Oke ya. Lanjut. Kemudian kita kembali ke nota. Sudah tahu ID pesanannya, kita mau menampilkan apa? ID pesanan di sini, tanggal, jam, pelanggan. Oke. Saya perlu tahu ID pesanan udah tahu ya. Saya perlu tahu tanggal, jam, dan nama pelanggan. Termasuk nanti di bawahnya nih. Ya, di bawahnya ada total PP. Oke. Jadi saya perlu tahu ada total, ada jumlah item. Berarti saya baca di database, saya harus pakai apa? Pakai query kan? Query-nya saya taruh di variabel SQL ya. Saya tuliskan query-nya, saya perlu menampilkan select nama pelanggan, tanggal, ya tanggal, kemudian total dibayar, kemudian jumlah item, ID kasir kebetulan nggak ada, ID toko kebetulan nggak ada, oke saya skip dulu. Ya, seandainya ada nanti tetap harus dibaca ya. From tabel pesanan where ID pesanan sama dengan
sama dengan ID pesanan yang diinputkan di atas tadi. Gini ya. Oke. Nah, jadi saya sudah pernah cerita mungkin ya. Ini supaya memastikan dia tidak error, saya putus stringnya pakai titik. Tergantung versi PHP ya. Ada versi PHP yang tidak harus diputus, cukup nama variabel, nanti dia bisa langsung nambahin quote string, itu juga ada. Saya pakai aman. Oke, sekarang bagaimana cara kita menjalankan perintah SQL pakai MySQLi query, gitu ya. Nah, saya ambil contoh yang sudah ada. Kebetulan kemarin kita sudah banyak membuat tutorial ya. Sebagai contoh, saya ambil dari sini. Sebentar. Yang menampilkan itu di mana? Pesan detail ya. Oke, saya ngopiin aja ya. Ini ngopi harga. Oke. Oke. Saya copy di sini ya. Saya jelaskan. Jangan lupa ketika menjalankan perintah query, kita menjalankan MySQL query. Di sini perlu variabel koneksi dan apa perintah query-nya. Hasil dari query ini ketika dijalankan ditampung di variabel result ya. Nama variabelnya bebas ya. Nah, result ini akan menghasilkan false jika query-nya error. Ya, makanya di sini ngecek kalau hasilnya false apa errornya. Gitu ya. Apa errornya ini saya die ya, supaya nggak lanjut. Nah, kemudian Anda perhatikan di baris ini perlu koneksi ya. Jadi kita pakai koneksi. Kebetulan ini koneksinya sudah pernah dibuat, jadi saya langsung aja saya include-kan koneksinya di atas. Apakah input koneksi harus di atas? Enggak juga. Jadi boleh di mana aja. Oke ya. Kemudian hasil dari ini kalau ada membaca apa ini? Nama pelanggan, kemudian dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini ada variabel nama pelanggan, kemudian 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Oke. Tanggal, total dibayar, jumlah item. Oke ya. Kita masukkan ke sini. Di sini bla 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 ID pesanan. Nah, ID pesanan tadi kan ini kan nih. Ya, ID pesanan berarti kita tulis aja nih. Saya tulis lengkap ya. echo $ID. Oke. Kemudian tanggal. Oke. Saya tulis lengkap ya. echo. Nah, nanti kita bisa format tanggalnya. Kita cek dulu ya. ID pesanan yang ada itu ID pesanan yang berapa? Misalkan 12 ya. Ini kita masukkan 12. Sorry. Nggak ada ya. Tabel jualan kasir doesn't exist. Ada yang salah, sebentar. Pesan. Nama tabelnya adalah pesanan ya. Kita refresh ya. Tadi anu ya. Salah ya. Ini belum kita cek ya. Kenapa salah? Karena ini salah ya. ID pesanan itu nama variabelnya apa? ID nggak pakai. Kita lihat tadi baris berapa. Sorry, ID. Saya refresh. Tadi ID pesanan 112, tanggalnya adalah ini. 112 ada nggak? Tadi ngawur aja nginputkannya. Udah yang kelihatan aja ya. Tadi 12 ya. Kita cek. Oke. Tanggalnya muncul seperti ini, jamnya kosong. Oke. Kemudian siapa nama pelanggannya belum kita ini ya. Coba kita cek di tabelnya yang 12 tadi. Kebetulan tanggalnya ini kosong semua ya. Sorry, jamnya ya. Jamnya kosong semua. Raina Nuraini, oke, di sini kosong. Baik, sekarang kita pertama ingin menampilkan format date ya, atau dari MySQL juga boleh lah. Jadi memformat tampilan itu bisa dari PHP,
bisa dari MySQL ya. Jadi mau nampilkannya dari mana? Dari PHP-nya atau dari MySQL-nya? Ada dua gitu ya. Kalau kita mau nampilkan dari MySQL atau dari query-nya ya, di sini ada pilihan date format seperti ini. Ya, date format. Ya, jadi kita bisa nulisnya seperti ini ya. Ini Y, kemudian kalau bulan di sini ada keterangannya ya. Bulan itu M, kemudian kalau tanggal itu date ya, D seperti ini. Ya, stop. Ya, jadi sebagai contoh, kita bisa menampilkan itu begini ya. Try yourself. Oke, di sini misalkan M D. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Kalau kita mau pakai nama bulan, nanti dicek ya, saya lupa ininya. Nah, seperti ini ya, M besar. Betul ya. Itu ya. Kalau stripnya mau dibuang boleh nggak? Boleh aja. Ini kalau kita mau menampilkan dari perintah MySQL-nya. Sementara kalau kita mau menampilkan dari PHP, itu agak berbeda. PHP date format. Nah, itu. Di situ juga sudah ada fungsinya ini ya, sudah ada fungsinya. Caranya seperti ini, kita harus create date dulu dari tanggalnya, kemudian baru pakai date format. Ya. Jadi date-nya dibuat date create dulu, kemudian baru diformat. Formatnya apa? Bebas CMD dan seterusnya. Ya. Nah, dalam contoh ini saya akan pakai formatnya ini ya, MySQL aja. Jadi ini saya tambahin. Ini kan tanggal tadi ya, tanggal. Ini S tanggal ya. Oke, saya kasih tanggal 1. Kemudian saya akan buat lagi seperti itu S time. Nah, tapi kebetulan time-nya kosong. S time 1 ya. Di sini kebetulan time-nya kosong H. Kita cek di sini ya formatnya. Hour ya. Menit kita pakai I. Gitu ya. Detik nggak usah. Jadi kecil. Oke. Jadi kita punya tanggal 1 dan time 1. Jadi ini tanggal 1. Kemudian nanti ada time 1. Oke, selesai. Oke, kembali ke sini. Tadi kita menampilkan apa ini? Tanggal sudah, jam. Nah, jamnya kan tadi datanya 10.10 saya ganti. Tadi pakai time 1. Tadi tanggalnya tanggal 1 ya. Kita anu dulu ya, nanti kalau error kan kelihatan. Pelanggan tadi kan Budian. Budian ini kita replace pakai echo, ngambil dari tabel tadi. Nama variabelnya adalah nama pelanggan. Terus nanti di bawah jumlah item ya. Nama pelanggan mana tadi? Oke. Sudah ya. Ini saya close dulu. Kita refresh dulu di sini. Oke, ada yang salah di baris 355. Di query-nya tadi kayaknya salah. Oh ya, di sini karena pakai ini ya, pakai petik. Karena tadi pembuka stringnya pakai petik 2. Di dalam format date formatnya ada petik 2 lagi, jadi dia bingung. Sekarang kita ganti pakai petik 1. Oke ya, 22 Maret. Oh, ini kalau mau diganti Indonesia boleh nggak? Ya boleh lah. Jadi D-nya di depan. Ya, kemudian M, terus Y. Karena di dalam database itu data tersimpan dalam susunan tahun, bulan, dan tanggal. Ya, jamnya kosong, nama pelanggan oke. Oke, saya masuk ke total dulu ya. Karena di sini ada total dibayar dan jumlah item. Saya find aja. Total ada di mana? Yes. Oke, ini ya total ya. Totalnya kan di sini tadi. Saya pakai PHP echo. Kalau nggak salah tadi ada jumlah
bukan jumlah item ya. Oke, jumlah item saya copy dulu. Jumlah item tadi dari sini ya. Oke. Tadi nama variabelnya kalau nggak salah total dibayar. Oke, kita cek dulu ya. Ya betul ya, 330.000. Kita cek yang 12 tadi 330.000, jumlah itemnya adalah 11 ya. Nah sekarang kalau format number di PHP gimana? PHP caranya PHP format rupiah kepanjangan ya. Kalau rupiah kita cek dulu ya. Kalau dia nggak panjang kita copy, tapi kalau panjang tinggal aja. Oke, gampang ternyata. Nah ini, tapi kita sudah ada rupiahnya. Oh belum ada. Oke, jadi kita copy aja ya. Set. Nah. Jadi kepakai perintah PHP namanya number format. Ini variabel angka yang akan diformat. Ini jumlah ininya ya, jumlah desimalnya. Kemudian simbol yang digunakan untuk pecahan dan simbol yang digunakan untuk ribuan. Ya, jadi caranya seperti itu. Oke, kita pakai aja langsung. Ctrl V. Nah, ini angkanya kan kita ganti dengan total dibayar. Ini 2 saya ganti 0 ya. Baik, kita refresh. Sebentar, 474 ada yang salah. Sebentar, number format hijau. Ada dolar di belakang, ketinggalan. Oke, sudah rapi ya. Nah, PPN itu ternyata kita hitung, misalkan ya, PPN kita hitung itu sekian persen dari gitu ya. Jadi ini saya hijau lagi. PPN berapa persen nih? Kita pakai aturan yang lama ya, 10%. Jadi di sini langsung aja, langsung di dalam sini ya. Atau kalau Anda bingung gini, kalau Anda bingung saya tulis dulu, PPN itu sama dengan total dibayar dikalikan 10% kan? 0,1 ya. Terus yang kita tampilkan apa? Yang kita tampilkan berarti PPN-nya kan? Ya. Tes. Kita refresh. Nah kan 33.000 kan? Total dibayarnya berarti berapa? Total yang tadi ditambah dengan PPN gitu ya. Di sini saya copy aja ya, supaya saya nggak bolak-balik nulis. Nah, jadi total dibayar, total bayar lah gitu ya, sama dengan total dibayar ditambah dengan PPN yang sudah dihitung tadi. Ya, PPN-nya tadi sudah dihitung kan, sehingga di sini yang kita tampilkan cukup yang ini total bayar. Oke, selesai. Nah, terus yang dalam gimana? Ini salah ketik ya, menu harusnya ya, menu 1, menu 2, menu 3. Yang di dalam gimana Pak? Yang di dalam kan nanti ID pesanan 12 misalkan, dia akan mengecek dia pesan apa sih gitu ya. Untuk yang ID pesanannya saya search ya, yang ID pesanannya nomor 12, select. Oh, mesennya cuma 1, nggak tahu apa gitu ya. Kita baca dari query nanti ya. Berarti kita baca dari pesanan detail untuk yang ID pesanannya 12. Nah, ada di mana? Ada di sini. Mana nih? Mulai dari menu 1 nih. Mulai dari menu 1 kita looping sampai total. Sampai sini ya, sampai sini. Nah, yang menu 2 ini nanti urusan lain gitu ya. Itu kan tadi contoh ya. Jadi menu 2 kita buang. Jadi nanti yang kita looping itu adalah tampilan menunya, menu 1, menu 2 dan seterusnya. Oke ya? Clear ya? Oke, kita mulai programmingnya di sini. Jadi, untuk menampilkan menu, saya ulangi lagi, kita akan melihat isi dari pesanan detail sesuai dengan ID pesanan yang sudah kita pilih tadi ya. Kebetulan di sini 12 ya. Nanti kalau mungkin ada yang lain 15 ya, nanti lain lagi gitu ya. Nanti lain lagi. Oh, ini 0 ini. Kalau yang 1 10.000. Coba saya mau lihat yang pesanannya banyak deh. Kok pesanannya sedikit-sedikit semua ini. ID pesanan. Nah, ini 13 ya, ada 2 item. 30 ada 2 item. 52. Nggak banyak ini.
97. Oke, misalkan 97. Ya, ada 2 item. Oke ya. Jadi, kita query dulu kan. Saya query dulu nih. Query kan saya select ya dari tabel pesanan detail. Ya. Saya tulis from-nya pesanan detail dulu ya. Where-nya itu yang ID pesanan sama dengan isi dari variabel ID pesanan tadi ya. Tadi nama variabelnya adalah ID pesanan. Oke. Kemudian saya tampilkan apa aja yang mau saya tampilkan. Saya cuma perlu tampilkan menu, jumlah, harga, subtotal, catatan mungkin ya. Tak tampil catatan. Jumlah, harga, subtotal ya. Jumlah, harga, subtotal, kemudian catatan. Ya, terus menunya dari mana? Menunya saya harus ngambil dari tabel menu ya. Jadi di sini, oke, kalau mau saya tuliskan ID menu, kemudian kebetulan menu saya harus mengambil dari tabel menu. Coba lihat ID underscore menu. Kalau menu 1, ya kayaknya ambil dari menu deh. Nama kolomnya di tabel menu itu nama kolomnya adalah nama. Oke ya. Di sini ID menu saya mengambil dari tabel pesanan detail ya. Kenapa ini kok saya tambahin? Karena nanti kita akan mengacu dari 2 tabel ya. Nama menu itu kan diambil dari tabel menu, sementara yang lain jumlah, harga dan sebagainya kita ambil dari pesanan detail. Nah, di sini kita menggabungkan 2 tabel ya. Kita menggunakan join. Ya, join itu ada jenisnya, ada 3 jenisnya. 4. Inner, left, right gitu ya. Kemudian outer. Ya. Bagaimana perbedaannya, apa perlakuan yang dibedakan, silakan dipelajari dan sambil dicoba. Kalau nggak dicoba nggak tahu hasilnya. Nah, pada contoh ini kita menggunakan yang left join. Jadi dari pesanan detail saya akan left join dengan tabel menu. Kemudian apa yang menjoinkan, yang menggabungkan 2 tabel itu apa? Di menu kebetulan ada kolom yang namanya ID menu ya. Dan di pesanan detail juga ada kolom yang namanya cara penulisannya berbeda tapi ID underscore menu. Jadi itu yang menggabungkan ya. Jadi itu yang menggabungkan sehingga data itu bisa bertemu gitu ya namanya. Oke, cukup ya. Dari situ saya ngopi aja ya. Saya akan ngopi aja bla 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 bla. Nah, ini ya. Saya ngopi aja nanti kita. Loh, kok nutup? Tadi nota. Loh, hilang. Tadi baris berapa ya? Panjang barisnya. Manu 1 tadi ya. Tulisnya apa tadi? Iya, manu 1. Ya, sini. Ctrl V. Ya, jadi sama kayak tadi ceritanya, untuk menjalankan query kita pakai MySQL query, kita perlu koneksi, sudah ada di atas, terus ini query-nya. Kemudian kalau hasilnya false, berarti ada error ya, errornya ditampilkan. Ya, ini saya tambahin die supaya yang berhenti. Kemudian supaya lurus saja ini. Kemudian jika ada hasilnya, ya berarti query ini ada barisnya begitu ya. Kemudian di sini saya mengambil nanti nama menu, jumlah dan seterusnya, gitu ya. Nah, di sini ada 2 pendekatan. Ini kan looping ya. Looping itu kita harus menampilkan ini kan, satu blok ini. Sampai sini. Ya, yang ini yang bawah kan enggak. Ya, yang bawah itu enggak. Jadi looping ini harus begini. Jadi ada 2 pendekatan ya. Kita echo ya. Jadi kita echo ini tr hide dan seterusnya, atau ini kita cut, ini kita buang ya. PHP-nya kita tutup di sini. Oke. Ini ya. Kemudian tengah-tengahnya ini kita taruh yang ini. Sehingga looping ini akan berjalan sepanjang TR ini. Begitu ya. Jadi setelah TR-nya selesai kita buka PHP lagi ya. Kenapa ya? Karena ini kan belum selesai, menutup ini kan belum selesai. Ini kelebihannya, saya hapus. Ya. Jadi loopingnya itu akan melooping sebanyak
data tadi, apa yang di looping? TR-nya akan di looping. Ya, akan di looping. Ya, yang ini udah nggak kita pakai nih. Sampai mana ini? Sampai sini ya. Sampai sinilah kita hapus dulu ya. Kita tes ya. Kita tes, cuman tes error apa enggak gitu. Oke, ini ada yang salah ya. Oke, query-nya ada yang salah ya. Select pesanan detail from where menu where ada pesanan onnya kurang. Harga. Oke, harganya ambigu dia bilang. Kenapa? Karena di menu bisa kita lihat di sini ya. Menu ada harga, tapi di pesanan detail juga ada mana ya? Pesanan detail juga ada kolom harga. Kita ambil yang dari pesanan detail aja. Oke. Nah, ini menu ID menu. Oh ini salah ya, bukan IDN ya. Menu ID menu. Oke. Saya edit, saya simpan, kita refresh lagi. Oke, sudah. Nah, di sini tadi menu kan berulang sebanyak 2 kali. Ya. Sebanyak 2 kali. Kenapa? Ya karena tadi menunya ada 2 gitu ya. Tadi garis atasnya hilang. Ngopinya salah tadi. Sebentar. Berarti ini TR. Sebentar. Menu 1. Ini ya, ada garisnya nih, harusnya ini kali. Saya copy ya. Ini saya copy ke sini. Ini masih ada azan ya, jadi kita pause dulu sebentar. Nanti setelah azan kita mulai lagi. Ini kita refresh sebentar. Mau lihat ada garisnya nggak? Oh ya, ini pesanan. Ya, ini mungkin nggak usah ini. Oke, nanti tampilannya kira-kira seperti ini ya. Kita pause sebentar. Oke guys, ini sepertinya sudah lanjut ya. Jadi tadi kembali ke tampilan ya, karena ini ada garisnya, kayaknya ini harus saya buang deh, kayaknya nggak cocok garisnya ini kayaknya stylenya ya, style height 15. Coba kalau ini saya buang gimana? Oh sorry, ini kelas ini, kelas ini kayaknya. Kalau bisa buang, oke. Ini kelas ini tuh harusnya ada di garis ini aja ya. Nah, sip. Nah terus, oh itu tadi di kolom, jadi yang ini juga saya buang nih. Nah, ini nggak usah kelas tadi. Oke, kelas ini nggak usah, jadi kelas yang itu untuk membuat garis ya. Oke ya, jadi ini mungkin lebih baik. Nah yang di total tadi itu tak tambahin. Mana total tadi? Ini aja, ini kamu baru pakai garis. Oke ya, sudah ya, clear. Nah sudah, sekarang tadi udah looping ya, ini loopingnya sudah. Sekarang ini saya rapikan aja. Kita cuma mau nampilkan ini sekarang, nama menu. Jadi ini PHP lagi di tengah-tengah sini, echo row. Nama menu tadi kita ambil dari kolomnya adalah nama menu. Ya langsung di sini ya. Kita cek dulu ya sebentar ya. Oke betul ya. Kepiting asam, loh kok sama? Coba kita lihat pesanan detail untuk search
tadi ID-nya berapa? 97 ya. Yang ID pesanannya 97. Loh, menunya sama ini. Yang lain aja deh. Bentar. Tadi salah milih. Nah, ini ID menunya sama. Ini aja ya, ID menunya beda ya. ID pesanan 30. Nah, ini dia mesennya beda. Loh, kok sama? Kepiting asam manis. Oh, coba saya salah lihat kali ya. ID menu 1, cabai 3. ID pesanan 30. ID pesanan 30 normalita. Oke, sebentar. Oh, dia mesennya 3 malah yang 30 ini. Oh iya, pantas lebih nih. Dia ada menu 1, menu 5 dan menu 5. Menu 5-nya sama. Pantesan saya bingung. Kacang kapri, kepiting asam manis dan kepiting. Oke. Betul ya. Kemudian di sini kita menampilkan jumlah dan harga dan subtotal. Berarti langsung ya. Di sini saya copy aja. Di sini ya. Ini ya. Ini jumlah. Jumlah itu ada di kolom apa? Jumlah. Kemudian jumlah ya. Jumlah, kemudian harga. Ini saya enter ke bawah aja ya. Tadi tampilannya bla, saya kasih ini ya, X, kemudian row. Oke, kita tes dulu. Oke, betul ya. Nah, ini kalau kepingin format uang gimana ya, sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Jadi ini saya pakai number format, tapi RP-nya nggak usah saya ikutin deh ya, karena saya nggak perlu nampilkan RP di situ. Total dibayar, ini row harga. Oke, jadi uangnya kan ada di row harga. Oke, kemudian totalnya berapa? Totalnya yang tadi ini saya copy aja. Totalnya tadi ini ya, totalnya ini ya. Ini kemudian di sini ada subtotal ya. Subtotal tadi mana tadi? Subtotal. Subtotal. Kemudian format ya. Formatnya ini juga saya copy aja. Sini saya tinggal mindahin uangnya tadi kan ada di row subtotal ya. Saya taruh di sini. Kemudian kalau mau nambah RP, saya tinggal nambahin RP titik gitu ya. Saya gabungkan. Sudah. Ya, jadi kan? Jadi kan? Kemudian catatan Pak, mau tambahin catatan. Oke, di bawahnya itu berarti saya nambahin row baru ya. Kalau mau catatannya. Catatan itu kolomnya tadi catatan kalau nggak salah. Saya sini aja. Kolomnya namanya catatan. Salah ya, bukan catatan. Oh betul, catatan, kok salah. Catatan, salah ketik. Sorry, ini koneksi ya, saya refresh. Koneksinya bermasalah. Coba saya refresh di sini. Oke, saya refresh lagi. Nah ini anu ya, salah ya, harusnya di row baru, sorry. Yang ini kosong ya, harusnya di row baru ya. Sorry, salah nulis. Kalau saya taruh sini gimana? Boleh ya? Atau saya buatkan row baru aja lah. Tadi salah naruh ya. Saya taruh di sini. Saya ulangi lagi, saya refresh. Oke, kuahnya dikit aja. Oke, yang ini cabai 3. Oke.
Oke, kita bisa cek di sini ya. Kalau dia ID pesanan 1 ada enggak? Aduh, koneksi saya lagi masalah, rekan-rekan. Kenapa ya? Ya, ini ID pesanan 1 kebetulan ini. ID pesanan 2 oke, nggak ada datanya. 30 yang masuk. 3 nggak ada datanya. 4 kebetulan nggak ada datanya. Oh, ada datanya ya. Air mata mantan. Mahal banget ya. Ini kebetulan nggak ada datanya ya. Oke ya, jadi itu kira-kira bagaimana cara membuat nota. Ya, salah satu cara ya, membuat nota tanpa kita harus repot-repot membuat CSS-nya gitu ya dan sebagainya lah ya. CSS-nya mana ada? Di mana? Ya di atas ini CSS-nya. Ini kan CSS ya, setting CSS ini kan. Kelas ini ngapain warnanya? Nah, cuman ketika kita mendesain CSS itu kita dibantu oleh Excel. Gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot desain dari awal ya. Daripada ruwet-ruwet pakai Excel aja. Saya nggak hafal ini. Gitu ya. Saya kira itu contoh dari ini ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa lanjut di komen. Ini koneksi saya agak ya, ini pesanan cuma 1. Baik, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.